Inter Milan nyaris mengalami mimpi buruk dalam lanjutan fase grup Piala Dunia antar klub, setelah tertinggal lebih dari 75 menit melawan tim asal Jepang, Urawa Red Diamonds. Dalam laga yang digelar di Lumen Field, skuad asuhan Christian Chivu berada di ambang kekalahan memalukan sebelum dua pemain Argentina, Lautaro Martinez dan Valentin Carboni, hadir sebagai penyelamat. Urawa Reds yang tampil defensif secara efektif memanfaatkan satu-satunya peluang emas mereka untuk mencetak gol pembuka dan unggul atas Inter. Meskipun tekanan bertubi-tubi dilakukan oleh Nerazzurri di babak kedua, gol penyama tampak sulit tercipta. Stamina para pemain mulai menurun, dan bayang-bayang kekalahan semakin nyata. Namun, saat laga memasuki menit ke-77, Lautaro Martinez menunjukkan kualitasnya sebagai kapten. Sebuah aksi individu brilian berbuah gol penyeimbang yang mengangkat semangat tim. Tak berhenti di situ, di masa injury time, Valentin Carboni, yang baru saja kembali merumput setelah 8 bulan absen karena cedera, mencetak gol kemenangan dramatis untuk Inter. Kemenangan ini bukan hanya menyelamatkan wajah Inter, tetapi juga menghidupkan peluang mereka di Piala Dunia antar klub, membawa perolehan poin menjadi 4 dalam klasemen grup. Meski tantangan besar masih menghadang, pelatih Christian Chivu patut mendapat pujian atas semangat juang timnya yang tak pernah padam hingga peluit akhir. Dengan Lautaro dan Carboni menjadi simbol harapan, Inter menunjukkan bahwa mereka belum menyerah dalam perburuan gelar dunia. Pelatih Inter Milan, Christian Chivu, tampil di ruang konferensi pers di Lumen Field usai memetik kemenangan pertamanya sebagai pelatih utama Nerazzurri. Inter sukses mengalahkan Urawa Red Diamonds dalam laga krusial Piala Dunia antar klub. Kemenangan ini tak hanya penting dari segi poin, tetapi juga menjadi bukti semangat dan kebangkitan tim. Menanggapi komentar Alessandro Bastoni soal perlunya bermain dengan tanpa beban, Chivu mengiyakan. Ia menyampaikan bahwa bermain tanpa beban yang disertai tanggung jawab adalah kunci sukses. Inter sedang berusaha meninggalkan hal-hal negatif di belakang, dan ia bangga melihat reaksi serta kebanggaan dari para pemain dalam dua laga terakhir ini. Saat ditanya apakah Inter terlihat sudah mulai mengikuti visinya, Chivu menekankan pentingnya persatuan. Menurutnya, semua berada di perahu yang sama dan harus mendayung searah. Tak mudah melewati masa-masa sulit, tapi melihat para pemain berjuang dan memberikan segalanya, termasuk mereka yang tengah cedera, membuat saya sangat senang. Bahkan yang tak bermain pun hadir untuk memberi dukungan moral. Chivu juga mengulas perubahan taktis yang dilakukan saat laga berjalan. Inter sempat terkejut dengan pendekatan defensif lawan. Mereka mengira Urawa akan menekan tinggi, jadi awalnya fokus pada keunggulan di lini tengah. Tapi setelah tertinggal, pendekatan harus diubah. Chivu menambah satu striker, mendorong dua gelandang ke depan, dan meminta lebih banyak tembakan dari luar serta umpan silang. Kemenangan Inter dipastikan lewat gol Lautaro Martinez dan Valentin Carboni, dua pemain yang memiliki hubungan dekat dengan Chivu sejak di tim Primavera. Chivu menyampaikan rasa senangnya melihat pemain yang pernah ia latih di Akademi Bersinar. Ia mengenal Pio sejak berusia 13 tahun. Lautaro adalah contoh nyata ketangguhan setelah 9 bulan penuh perjuangan. Dan untuk Carboni, ia mengaku benar-benar tersentuh. Carboni kembali ke lapangan setelah 8 bulan absen karena cedera ligamen, melewati masa-masa sulit penuh keraguan, dan kini bisa merasakan emosi luar biasa. Christian Chivu tak hanya membawa kemenangan penting bagi Inter, tetapi juga semangat baru. Dengan kepercayaan terhadap pemain muda dan karakter kuat tim, pelatih asal Rumania ini menapaki jalur baru yang menjanjikan di level tertinggi. Skenario paling mungkin bagi Francesco Pio Esposito adalah menjalani masa peminjaman ke klub Serie A lain sebelum kembali ke Inter. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa striker muda kelahiran 2005 itu akan tetap bertahan di Milan setidaknya hingga Januari, tergantung juga pada masa depan Mehdi Taremi. Seperti dilaporkan Corriere dello Sport, Inter ingin mencarikan klub lain bagi striker asal Iran tersebut. Sayangnya, situasi konflik di Iran membuat rencana itu tertunda. Taremi bahkan tidak dapat bergabung dengan skuad untuk Piala Dunia antar klub karena hal tersebut. Jika Taremi berhasil dilepas, Inter akan langsung bergerak mencari striker baru. Rasmus Højlund menjadi target utama. Meski demikian, Manchester United masih menolak opsi peminjaman dengan hak atau kewajiban beli dan bersikeras hanya ingin melepas Højlund secara permanen dengan bandrol 45 juta euro. Pihak Inter sendiri disebut sudah mendapat lampu hijau dari Højlund untuk bergabung, dan kini tengah berusaha melunakkan sikap keras dari Manchester United. Di sisi lain, kabar yang menyebut Inter tertarik kepada Marcus Rashford dibantah secara tegas.
Napoli mulai bergerak agresif dalam upaya merekrut Rasmus Højlund, penyerang muda Manchester United yang juga masuk dalam radar Inter Milan untuk musim depan. Kabar ini dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, yang menyebutkan bahwa klub asal Naples tengah mencari striker baru untuk meringankan beban Romelu Lukaku di lini depan. Nama Højlund mencuat sebagai kandidat utama setelah Napoli mengalami kendala dalam pendekatan terhadap Darwin Núñez dan Lorenzo Lucca. Menurut laporan tersebut, Napoli telah melakukan kontak awal dengan pihak Højlund dan mendapat respons positif. Penyerang asal Denmark itu tertarik dengan kemungkinan dilatih oleh Antonio Conte serta bermain bersama nama-nama besar seperti Kevin De Bruyne, Scott McTominay, dan Lukaku. Di sisi lain, Inter masih mengupayakan skema peminjaman dengan opsi pembelian senilai 45 juta euro. Sementara Napoli diyakini memiliki dana yang cukup untuk langsung mengamankan transfer secara permanen, opsi yang lebih disukai oleh pihak Manchester United. Sementara itu, Inter juga tengah menyelesaikan detail akhir untuk mendatangkan Antoine Bonni dari Parma. Namun, sebelum menambah lagi amunisi di lini depan, mereka harus menunggu kejelasan masa depan Mehdi Taremi, yang masih berupaya mencari klub baru. Situasi ini bisa dimanfaatkan oleh Napoli untuk mempercepat langkah dan membawa Højlund ke Stadion Diego Armando Maradona. Penyerang berusia 21 tahun itu sebelumnya sempat mencetak 9 gol di Serie A bersama Atalanta pada musim 2022-2023, dan diyakini cocok dengan proyek baru Napoli di bawah arahan Conte. FC Lucerna resmi mengumumkan bahwa Inter Milan telah mengaktifkan klausul pembelian kembali untuk gelandang muda Aleksandar Stankovic, setelah sebelumnya klub asal Swiss itu mempermanenkan statusnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Olahraga Lucerna, Remo Maia. Setelah musim yang luar biasa bersama kami telah mengaktifkan opsi pembelian permanen Aleksandar Stankovic pada akhir Mei sesuai kontrak, ujar Maia seperti dikutip dari akun resmi ex-FC Lucerna. Namun, sejak itu Inter telah menggunakan hak mereka untuk membeli kembali sang pemain, dan keputusan selanjutnya sepenuhnya ada di tangan mereka. Kabar ini sekaligus mengonfirmasi laporan eksklusif dari FC Internews pada April lalu yang telah memprediksi skenario tersebut. Inter dikabarkan siap mempertimbangkan opsi transfer lainnya untuk Stankovic selama bursa musim panas ini, mengingat banyaknya klub yang menunjukkan minat terhadap pemain muda yang merupakan putra dari legenda Inter, Dejan Stankovic. Kembalinya Aleksandar Stankovic ke Inter menunjukkan bahwa klub asal Milano itu masih menaruh harapan besar pada perkembangan sang gelandang, yang terus menunjukkan kemajuan positif di level senior. Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Jackson Chachowa semakin memanas. Bek sayap asal Kamerun yang saat ini membela Hellas Verona tersebut kini masuk dalam radar Torino, klub yang baru saja menunjuk Marco Baroni sebagai pelatih anyar. Baroni sendiri sebelumnya sempat menangani Verona 2 musim lalu, dan kabarnya tertarik bereuni dengan mantan anak asuhnya. Menurut laporan El Arena, Torino menyusul Lazio dan Fiorentina yang lebih dulu menunjukkan minat terhadap Chachowa. Ketertarikan dari 3 klub Serie A ini menunjukkan nilai strategi sang pemain dalam bursa transfer musim panas ini. Sementara itu, rumor yang sempat mengaitkan Chachowa dengan Everton tidak mendapat konfirmasi resmi. Adapun Inter Milan, yang sebelumnya dikabarkan turut memantau pemain kelahiran 2001 itu, dilaporkan tidak pernah benar-benar mengajukan tawaran konkret. Tulis El Arena, menegaskan bahwa ketertarikan Nerazzurri lebih bersifat spekulatif. Inter sendiri baru saja memperkuat sektor bek kanan mereka dengan kedatangan Luis Enrique, yang akan bersaing langsung dengan Denzel Dumfries, menjadikan kemungkinan transfer Chachowa ke San Siro semakin kecil. Menurut informasi yang diperoleh dari FC Internews, absennya Pavard pada pertandingan melawan Urawa disebabkan oleh kambuhnya cedera pergelangan kaki yang sempat membuatnya absen cukup lama dalam beberapa pekan terakhir. Meskipun kondisinya sempat membaik, tim medis dan staf pelatih Inter memutuskan untuk tidak mengambil risiko dengan menurunkannya dalam pertandingan melawan Urawa. Langkah ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian demi mencegah cedera yang lebih serius, mengingat pentingnya peran Pavard dalam struktur pertahanan Nerazzurri untuk jangka panjang. Mantan bek Inter Milan, Yuto Nagatomo, dalam wawancara dengan Gazzetta mengungkapkan rasa bangganya terhadap Christian Cifu, pelatih Inter saat ini yang juga merupakan mantan rekan setimnya. Cifu mengucapkan kata-kata yang sangat indah, tidak hanya kepada saya, tetapi juga terhadap Jepang dan rakyat kami, ujar Nagatomo. Ia adalah sosok yang sangat cerdas dan dulu merupakan pemain hebat. Saya yakin ia juga akan menjadi pelatih luar biasa karena dia memang seorang pengajar yang baik, dan itu sudah terlihat sejak dulu.
Nagatomo juga mengaku banyak belajar tentang sepak bola dari Chifu selama mereka bermain bersama. Ia yakin para pemain muda Inter saat ini juga bisa mendapat banyak pelajaran berharga dari pelatih asal Rumania tersebut. Saya sangat senang melihat dia melatih Inter, klub yang begitu dekat dengan hati saya. Dia pantas mendapat kesempatan ini, tuturnya.